Dan tidak jarang Rasulullah SAW mendapati pintu rumahnya dilumuri kotoran oleh As bin Wa'il. Lalu bagaimana sikap Rasulullah? Bagaimana respon Rasulullah SAW dengan hal-hal yang tidak nyaman yang ada di dalam kehidupan Sidin? Sidin menganggapnya sesuatu hal yang nikmat. Bahkan kata Rasulullah SAW, sebaik-baik tetangga adalah tetangga ulun, kata Sidin. Sekali lagi, sebaik-baik tetangga, tetangga ulun. Ini tetangga yang jahat, apakah lagi tetangga yang baik hati? Apakah ini untuk menenangkan hati baginda Muhammad SAW? Rasulullah ingin menghibur hati Sidin sehingga Sidin mengucapkan sebaik-baik tetangga adalah tetangga ulun. Tidak, memang begitulah halnya. Kalau kita sabar menghadapi jeleknya akhlak tetangga kita, maka kita mendapatkan pahala. Berarti pahala yang kita dapatkan sebab siapa? Sebab siapa, Pak? Sebab tetangga kita. Tetangga kita jahat lawan kita, kita sabar, kita mendapatkan kebaikan dari kesabaran kita itu. Kalau kita melihatnya dengan positif. Tapi kalau saatnya kita melihatnya dengan pandangan yang negatif, oh, kita akan balas tuh kalau seandainya tetangga kita berbuat hal-hal yang tidak baik ke kita. Nah, lalu terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Bermusuhan antara satu sama yang lain lah. Tidak tegur sapa antara satu sama yang lain. Banyak hal-hal yang negatif yang kita dapatkan kalau seandainya kita merespon orang yang jahat dengan hal yang juga jahat. Tapi kalau seandainya kita respon hal yang jahat dengan kebaikan, maka menjadi kebaikan buat kita, barangkali juga menjadi kebaikan buat orang yang berbuat jahat tersebut. Barangkali satu kali kalau seandainya dia melakukan kejahatan kepada kita, kita respon dengan baik, dia tidak berubah, hatinya tidak berubah sekali. Tapi barangkali kalau 2 kali, 3 kali, barangkali bisa berubah menjadi orang yang lebih baik. Sidin kok sabar benar lah. Ulun sudah berkali-kali sudah menyakiti Sidin tetap saja berbuat baik ke ulun. Nah, jadi bisa dampaknya baik buat kita atau buat orang yang telah berbuat jahat. Kita pernah mendengar akanlah bagaimana ceritanya Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, jadi kalau dulu itu kan rumahnya bertingkat-tingkat. Sina Hasan Al-Basri ada di bawah, yang ada di atasnya itu orang Yahudi. Orang Yahudi. Pada suatu ketika Sina Hasan Al-Basri dalam keadaan sakit, dijenguk oleh orang banyak. Orang Yahudi kaget, ini orang yang di bawah rumah ulun ini orang istimewa nih. Kenapa? Karena banyak orang yang berdatangan. Karena dalam keadaan sakit pada saat itu Imam Hasan Al-Basri. Lalu orang Yahudi ini juga ingin menjenguk, rasa kada nyaman nih lah, orang jauh datang. Sidin orang yang dekat dengan Hasan Basri, Sina Hasan Basri kada datang, lalu ingin menjenguk. Pada saat Sidin menjenguk Sina Hasan Basri, Sidin mendongak ke atas. Ternyata pada saat itu ada tetesan air. Dan tetesan air itu Sidin faham benar, ngerti benar dari WC tempat Sidin tinggal. Tapi pada saat itu di rumahnya Sina Hasan Basri ada seperti ember begitu untuk menampung air yang jatuh dari atas. Dilihatnya. Pada saat itu Sidin bertanya kepada Sina Hasan Basri. Kata Sidin apa? Wahai Hasan Basri, kira-kira ini berapa lama pian menampung air nih dari kamar mandi ulun? Apa jawaban Sina Hasan Basri? Semenjak pian tinggal di sini tuh sudah bocor. Berarti apa? Berarti sudah lama Sina Hasan Basri menampung air yang kotor dari atas rumah orang Yahudi. Dan Sidin sama sekali kada komplain. Kada komplain. Bisalah kita mengamalkan seperti inilah.
Ya kan misal saya contoh lah, ada orang yang jahat lawan kita. Jadi kalau ada kotoran-kotoran sampah begitu dibuangnya di depan halaman kita, kita kada komplain, senang saja kita ambil sampah itu, kita masukkan ke tempat sampah. Pertanyaannya, bisalah kada komplain tuh. Kita jangankan seperti Sayyidina Hasan Basri, sehari 2 hari gin orang melakukan itu kepada kita, kita komplain, tidak tahan hati kita. Pasti kita akan menginformasi akan ini kada baik, ini kan ada tempat sampah, kenapa pian buang di halaman rumah ulun? Pasti begitu tuh. Tapi tidak dengan Sayyidina Hasan Basri. Subhanallah. Beginilah akhlak orang-orang yang mulia. Maka kita mengharap akan, mudah-mudahan lewat majelis seperti ini akan tertanam di dalam diri kita akhlak-akhlak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sering mendengar akan ada 3 pesan istimewa dari pesan baginda Muhammad SAW buat umatnya secara umum. Kalau kita lakukan 3 hal tersebut, insya Allah bahagia dunia, bahagia akhirat. Apa itu wasiat Rasulullah SAW? Sering kita dengar, ittaqillah haitsu matunka wa'at bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ini saja kata Rasulullah, takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Pertama. Yang kedua, wa'at bi sayyi'atal hasanah tamhuha, ikut serta akanlah kejelekan dengan kebaikan. Kalau melakukan kejelekan, khilaf, karena nafsu begitu besar di dalam diri kita, setan terlalu kuat sehingga kita tergelincir kepada noda dan dosa. Jangan lupa melakukan kebaikan setelah itu. Kenapa? Karena kebaikan dapat menghapus akan kejelekan yang sudah kita lakukan. Ini kalau kejelekan yang kecil lah bisa dihapuskan dengan amalan-amalan yang baik. Tapi kalau seandainya dosanya dosa besar, tidak cukup baca Al-Quran selesai dosa itu. Enggak. Kalau dosanya dosa besar, kalau dosanya besar,